Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Ramdhani dengan NIM 124406023 dari kelas 1B jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Psikologi dengan dosen pengampu Bapak Haji Dede Lukman Esos IMAG. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai memori dan kognisi. Tapi sebelum itu kita bahas satu persatu. Nah, apa itu memori? Jadi, memori merupakan kemampuan kita sebagai manusia dalam hal mengingat ataupun menyimpan suatu informasi. Nah, memori itu terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada memori sensorik. Jadi memori sensorik ini merupakan memori yang hanya dapat menyimpan informasi melalui panca indera selama beberapa waktu saja. Jadi sangat singkat. Contohnya itu misalnya melalui indera pendengaran. Kita sedang dalam perjalanan, lalu kendaraan di samping kita itu membunyikan klaksonnya. Nah, meskipun hanya sekali membunyikan klakson itu dapat sangat membekas gitu di kita. Lalu contoh lainnya itu dari indera perasa. Indera perasa misalnya kita mencoba makanan yang manis atau pedas, itu akan membekas meskipun makanannya sudah tidak ada di mulut kita. Lalu jenis memori yang kedua itu ada memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini dapat menyimpan informasi hanya beberapa detik hingga menit saja. Lalu kapasitas untuk memori jangka pendek ini terbatas, hanya bisa 7 hingga 12 item saja. Misalnya kita menghafal nama orang yang baru dikenal, itu hanya beberapa detik hingga menit saja mungkin. Lalu kita mengingat nomor telepon orang yang akan kita tuju, atau kita sedang darurat makanya kita dapat mengingat hal tersebut. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan itu kita akan lupa dengan nama orang tersebut atau nomor yang tadi kita hafalkan. Lalu jenis memori yang ketiga itu ada memori jangka panjang. Nah, kalau memori jangka panjang ini dapat menyimpan informasi dalam waktu yang panjang, bahkan bisa sampai seumur hidup. Contohnya itu kita mengingat kenangan pada saat kita kecil, baik itu kenangan sedih maupun kenangan kita yang membahagiakan. Itu akan sangat membekas di bagi kita sendiri dan akan selalu kita ingat. Yang selanjutnya ada proses pembentukan memori. Proses yang pertama ada encoding. Nah, encoding ini merupakan proses mengubah suatu informasi ke dalam bentuk yang dapat disimpan di dalam memori. Lalu proses yang kedua ada penyimpanan. Penyimpanan ini merupakan proses menjaga informasi kita di dalam memori. Lalu proses yang ketiga ada retrieval. Nah, proses retrieval ini merupakan proses di mana kita mengakses dan mengingat kembali informasi yang sudah disimpan di dalam memori ketika kita butuhkan. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi memori? Nah, faktor yang pertama itu ada usia. Jadi, usia di sini sangat mempengaruhi bagaimana memori terbentuk. Nah, pada saat usia kanak-kanak, memori ini berkembang sangat pesat. Lalu saat beranjak dewasa, memori stabil, tidak menurun, tidak juga berkembang. Lalu saat lansia, memori mengalami penurunan, bahkan bisa melupakan informasi yang baru diterima gitu. Lalu faktor yang kedua ada emosi. Nah, emosi dapat memperkuat atau memperlemah suatu memori. Lalu pengalaman emosional yang intens juga cenderung lebih mudah diingat nih. Misalnya kita mengalami hal yang sedih, misalnya kita ditinggal seseorang atau pokoknya hal yang sedih, itu biasanya cenderung mudah diingat karena kita saat itu mengalami emosi yang intens gitu. Lalu stres dan kecemasan dapat mengganggu proses pembentukan dan penarikan memori. Contohnya itu
kita saat sedang wawancara misalnya, karena kita cemas, kita stres, jadi apa yang kita ingat, informasi yang kita simpan itu tidak keluar dengan baik gitu. Nah, faktor yang ketiga itu ada tingkat perhatian. Nah, di tingkat perhatian ini biasanya informasi yang mendapatkan lebih banyak perhatian itu kerap mudah diingat gitu. Lalu, konsentrasi penuh saat belajar atau mengalami sesuatu meningkatkan informasi tersimpan dengan baik. Jadi contohnya itu kita mendapatkan suatu informasi dan kita hanya memfokuskan ke satu. Nah, biasanya informasi tersebut lebih mudah diingat. Beda lagi jika kita mendapatkan beberapa informasi dan kita menaruh perhatian ke semua informasi tersebut. Terkadang informasi-informasi tersebut tidak bisa kita ingat. Pembahasan selanjutnya itu mengenai kognisi. Nah, kognisi itu merupakan proses mental dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui pikiran, pengalaman, dan indera. Lalu, komponen utama kognisi ini ada atensi, persepsi, memori, bahasa, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Lalu apa saja sih proses-proses kognitif? Nah, proses kognitif yang pertama itu ada persepsi. Persepsi itu merupakan cara kita menafsirkan lingkungan melalui rangsangan dari sensorik. Nah, contohnya itu ada satu botol plastik yang tergeletak di tanah. Lalu persepsi A itu menganggap bahwa botol plastik merupakan sampah. Maka dari itu ia membuang botol plastik itu. Lalu persepsi orang B itu menganggap bahwa botol plastik itu dapat digunakan kembali. Maka dari itu ia membawa pulang botol plastik tersebut. Lalu proses yang kedua itu ada atensi. Nah, atensi ini memfokuskan kemampuan untuk fokus ke satu informasi dan mengabaikan yang lainnya. Lalu proses yang ketiga ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini melalui beberapa tahap. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada mencari solusi yang potensial, lalu ketiga mengevaluasi solusi yang tadi sudah dicari, apakah solusi tersebut tepat atau tidak. Lalu jika sudah dapat solusi yang baik, maka tahap yang keempat adalah implementasi solusi yang tadi. Lalu, apa sih hubungan memori dan kognisi? Jadi, memori itu sangat berperan penting di dalam proses kognitif, karena memori menyediakan informasi untuk pemikiran dan pemahaman di proses kognitif. Lalu, kognisi mempengaruhi pembentukan memori melalui proses atensi, persepsi, dan elaborasi informasi. Jadi, memori dan kognisi itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat memungkinkan kita belajar, beradaptasi, dan membuat keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Lalu, pembahasan selanjutnya itu mengenai gangguan dari memori dan kognisi. Jadi gangguan yang pertama itu ada amnesia. Amnesia ini gangguan hilangnya kemampuan mengingat informasi, bisa dalam jangka waktu yang panjang ataupun jangka waktu yang singkat. Lalu gangguan yang kedua ada demensia. Nah, demensia ini gangguan penurunan fungsi kognitif, dapat mempengaruhi memori, bahasa, dan kemampuan berpikir. Lalu gangguan yang ketiga itu ada gangguan atensi. Nah, gangguan atensi ini tidak bisa mempertahankan fokus gitu. Tapi tenang, ada strategi untuk meningkatkan memori dan kognisi sebelum kita terkena gangguan-gangguan tersebut. Strategi yang pertama itu ada mnemonik. Jadi strategi mnemonik ini tuh alat bantu kita untuk lebih mengasah otak gitu. Contohnya itu dalam hal mengingat, misalnya kita menghafal warna-warna pelangi hanya dengan inisial depan warnanya saja, seperti Meiji, Kuhibi, Niu gitu. Nah, strategi yang kedua ada latihan otak. Latihan otak itu bisa berupa teka-teki, lalu membaca, mendengarkan, dan banyak lagi. Lalu ada strategi yang ketiga yaitu dari gaya hidup kita.
Nah, gaya hidup juga mempengaruhi dari kita pola tidur. Lalu jangan lupa buat sering-sering olahraga. Nah, strategi yang keempat ada meditasi. Jadi meditasi ini menjernihkan pikiran kita gitu. Nah, lalu strategi yang terakhir ada nutrisi. Nah, nutrisi ini sangat diperlukan untuk tubuh kita. Jadi jangan lupa kalau makan harus ada nutrisinya ya. Lalu terakhir ada kesimpulan mengenai memori dan kognisi. Jadi di sini memori dan kognisi adalah aspek penting dalam fungsi mental manusia. Pemahaman tentang jenis memori, proses kognitif, dan faktor yang mempengaruhinya itu sangat penting. Dengan menerapkan strategi peningkatan memori dan kognisi, dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan memori dan kognisi kita. Lalu, ini sangat penting untuk memprioritaskan kesehatan mental demi kualitas hidup yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk bertemu kembali. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.